Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon keberkahan. Karena berkah itu dari Allah. Gak bisa kita manusia memberi berkah kepada kita. Paling didoain oleh kita. Tapi keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon, ya Allah, berilah keberkahan ya kepada kami di bulan Rajab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita mengawali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahkan berbagai kemudahan, kesehatan, waktu dan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Rajab. Di bulan hari kedua kita masuk malam ini hari ketiga, besok kita masuk di bulan Rajab. Mudah-mudahan mengingatkan kita ya, bagaimana ulang teori isi ulang Sab'ul Masani di dalam Taula Al-Fatihah, terus mengisi, memperkuat semangat kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita bisa berubah dengan praktik kedisiplinan menjalankan salat 5 waktu sehari semalam. Adakah nilai perubahan, merubah diri dari yang tidak baik kepada yang baik, dari kebiasaan tidak memberikan infak, sedekah, atau kita bakhil menjadi orang dermawan, orang biasa tidak disiplin, tapi kita nanti menjadi disiplin di dalam mengisi hari-hari ini yang Allah berikan kepada kita sekalian. Itu banyak hal yang perlu kita kaji ulang kembali. Berbicara tentang kedisiplinan, apakah salat bisa merubah? Tentu salat ini juga, kalau kita bicara bisa merubah kebiasaan yang tidak baik kepada yang baik, tentu salat ini juga terkait dengan kaifiyat, tata cara. Di situ ada taharah, bagaimana kita bersuci dengan yang baik, bagaimana kita memahami kekhusyuan di dalam salat, bagaimana kita menghadirkan hati, memahami apa yang kita lakukan dan kita baca di dalam salat, dan seterusnya.
Jadi banyak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain supaya itu dia sempurna. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah, apalagi ini di dalam bulan Rajab, mengingatkan kita bagaimana peristiwa agung yang Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Mi'raj Sidratul Muntaha. Tentu bukan perjalanan biasa, tapi memang atas kudrah iradah Allah sebagai mukjizat diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rajab ini satu bulan yang memang bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dia ada di antara 4 bulan dimuliakan oleh Allah. Itu ada Muharram, ada Zulkaidah, ada Zulhijjah, ada Rajab. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu di dalam perhitungan Allah itu 12 bulan. Tapi ada 4 bulan yang Allah muliakan. Itulah termasuk Rajab. Al-Qurum dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rajab ini penuh dengan nilai-nilai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kalau sering, walaupun tidak kuat hadisnya, akan sering juga dibaca, ya, diingatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kalau sudah datang Rajab, sudah mendekati dengan Sya'ban, nah itu Ramadan. Jadi kita minta keberkahan, berkah dalam arti yang seluas-luasnya, berkah rezeki, berkah sehat, berkah anak, berkah keluarga, dan sebagainya. Dalam arti luas, kita mohon keberkahan, karena berkah itu dari Allah. Tak bisa kita manusia memberi berkah kepada kita, paling didoain oleh kita, tapi keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon, ya Allah, berilah keberkahan ya kepada kami di bulan Rajab ini, ya. Kemudian Sya'ban, dan antarkan kami ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Dan itu keberkahan. Kalau sudah Allah berkahi, ya, semua kan dan bisa dihindari, ya, terjadi sebagainya. Pak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam salah satu bulan ini peristiwa yang sangat agung itulah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam ayat pertama surah Al-Isra, jelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Tapi yang penting Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, bagaimana kita terus ini merubah, memperbaiki diri, taghyir dari sesuatu yang biasa yang tidak baik menjadi baik. Kita merasa senang. Makanya di dalam bulan Rajab ini, dalam tafsir Jalalain itu disebutkan kita dianjurkan yang baik-baik, ya, tidak boleh melakukan sesuatu yang merugi diri pribadi kita, merugi keluarga, merugi orang lain, dan sebagainya. Jangan kita mengambil sesuatu yang tidak halal, kita ambillah yang haram, yang baik-baik, yang tidak bermanfaat kita geser. Kita ajak keluarga kita kepada yang ma'ruf, ya. Kita hindari hal-hal yang munkar dan sebagainya.
Makanya ya seperti sedekah, dalam bulan ini kita perbanyak sedekah, ya. Kita puasa sunat, saum nafilah, Senin Kemis. Ada yang bertanya, apa ada sesuatu yang dianjurkan di bulan Rajab ini berpuasa? Kalau kita lihat hadis-hadis itu nggak ada yang kuat ada puasa Rajab, ya, nggak ada. Tapi kita dianjurkan yang baik puasa Senin Kemis misalnya. Terus kita lakukan sampai bulan Sya'ban. Nanti bulan Sya'ban itu Rasulullah selain Ramadan yang paling banyak berpuasa Rasulullah itu di bulan Sya'ban, mungkin sampai 1 bulan. Tapi di bulan Rajab ini disuruh perbanyak yang baik, yang ma'ruf, sedekah, ada kemudahan, ya, ke anak yatim, ke orang yang membutuhkan, fakir miskin, ya, di sekitar kita dan sebagainya. Jadi termasuk amal-amal saleh lainnya, infak, memberi wakaf dan seterusnya, menghitung zakatnya kita sampai bisa atau tidak dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian, ya. Itu yang pertama dikatakan. Yang kedua, menjauhi seluruh larangan. Yang dilarang itu kita hindari. Tidak boleh fitnah, tidak boleh caci maki, mengatakan orang, apalagi ini tahun-tahun politik, ya, mau pemilu, ya, kita tidak hoak, ya, tidak memfitnah orang, ya. Di antara kita kan semua sama ini di pandangan Allah, kita kan nggak ada yang beda sebenarnya, Pak Ibu sidang jamaah sekalian. Ya, yang laga-laga yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, yang laga-laga, ya, yang laga-laga apa yang tidak bermanfaat. Ada orang domino, main batu dan sebagainya, tidak ada manfaat. Duduk lama-lama di warung, ya, berjam-jam, ya, dan sebagainya kan. Kalau tak bermanfaat kan kita tinggalkan sebagainya. Kita fitnah, memfitnah orang, mencaci orang dan sebagainya. Kemudian memperbanyak amal ibadah, ya, ibadah-ibadah di samping yang wajib, yang fardu, yang sunnah, ya, kita lakukan, ya, duha, sunat duha. Kalau bisa ada mampu kita sunat tahajud malam hari, yang sepertiga malam akhir, sunat tahajud. Kenapa tidak, ya. Kalau Rasulullah tahajud itu kan beliau jadi sebuah kewajiban tiap malam. Rasulullah tahajud, cepat tidur, cepat bangun. Kita malah cepat lama tidur, tapi bangun juga lama. Tidak bisa terbangun sebelum subuh, ya. Tidak biasakan dan sebagainya. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salat ini menjadi sebuah basic daur ulang kepada kita sekalian, bagaimana kita untuk merubah itu semuanya. Untuk merubah dari salat ini ada keterkaitan dengan taharah, ya, dengan wudu, membersihkan diri dan sebagainya. Karena dalam ibadah nggak bisa kan kalau kita bernajis, kotor, berhadas, kan nggak kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan taharah, dengan wudu sudah sangat jelas dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sangat jelas Al-Maidah. Jadi kalau wudu ini memang agak rinci Allah jelaskan. Kalau salat kan singkat saja, aqimis shalah diluki syams, aqimis shalah wa atu zakah, dirikan salat kan singkat sekali, ya. Tapi menyangkut dengan wudu ini sangat rinci. Jadi supaya ini perintah Allah
sifatnya ta'abudi. Ta'abudi. Apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendirikan salat, iza qumtum ila salat, apabila kamu mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Kemudian wa aydiyakum, dan tanganmu sampai dengan siku-siku. Sudah dua. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Dan yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi dalam mengerjakan wudu, yang wajib itu hanya 4. Di luar 4 ini jadi sunnah. Karena mengikuti amal Rasulullah sesuai dengan sabda beliau dalam hadis. Yang wajib ini 4. Pertama, membasuh muka kita ini. Kemudian wa'iyatun, 2 tangan sampai siku-siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, menyapu kepala, membasuh kepala, ubun-ubun. Dalam mazhab Syafi'i cukup 3 jari, 3 helai kena kulit kepala sudah memadai dalam mazhab Syafi'i. Ada juga mazhab yang harus mandul dan sapu kepala, ya. Mandul harus basah. Ada yang 1/4. Beragam, ya. Berbeda pendapat para ulama, walaupun ayatnya satu ini. Kemudian baru arjulakum ila ka'bayn, kaki sampai mata kaki harus terkena air, baik sekedar siram, tapi membasuh, menyapu, ya, supaya rata air itu. Jadi 4 yang wajib di dalam wudu. Sedangkan yang lain, telinga, kumur-kumur, mulut, ya, itu jadi sunat. Jadi sunat. Dan memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ibadah. Ta'budi, arti ta'budi, apa yang dikagui oleh Allah di dalam Al-Quran, enggak boleh kita mempertanyakan, itu ta'budi. Karena itu Al-Quran memang kalangan. Kenapa disuruh basuh kepala? Kenapa suruh tangan dan sebagainya? Ya, itu sudah ta'budi, enggak boleh kita pertanyakan. Seperti juga misalnya, kenapa salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Itu ta'budi sifatnya, enggak boleh dipertanyakan, enggak ada bahas di situ, ta'budi sifatnya. Tapi kalau ada juga ranah ta'akuli, itu sudah masuk pikiran rasio. Oh, kenapa ya subuh itu jam 5, sekarang 30 menit? Kenapa enggak jam 6 saja? Itu boleh dikaji, dianalisa, ada hikmah, asrarus tasyri', rahasia-rahasia pentasyriatan pada Allah kepada kita sekalian. Kenapa maghrib terbenam matahari? Kenapa enggak sebelum kita bisa masih lihat sudah malam? Kenapa isya malam? Kenapa tidak awal saja? Dan sebagainya. Itu tidak boleh dipertanyakan. Tapi kenapa harus jam 5.30? Ya, itu ta'akuli. Ya. Waktu itu bisa ada rahasia, ada hikmah di situ. Tapi kenapa salat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Tak boleh kita pertanyakan. Kita harus terima saja apa adanya. Karena Al-Quran dan Sunnah sudah menyatakan seperti itu, apa adanya. Tak boleh kita pertanyakan. Ini ta'budi. Begitu juga dengan wudu, itu ta'budi sifatnya. Tak boleh kita pertanyakan. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik untuk mengkaji mengapa perintah wudu
dijelaskan secara rinci oleh Allah dalam Al-Quran. Sementara salat sebagai rukun Islam, iman, din, tiang agama itu hanya disebut aqimis salat, dirikan salat. Dan penjelasannya itu ada di dalam sunnah, dalam hadis. Maka fungsi sunnah terhadap hadis antara lain memperjelas, menafsirkan ayat Al-Quran yang singkat. Aqimis salat, bagaimana cara salat? Al-Quran tidak menjelaskan. Bagaimana membayar zakat? Al-Quran tidak menjelaskan. Siapa juga yang menjelaskan? Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Misalnya tentang salat, diri sallu kama ra'aitumuni usalli, itu penjelasan hadis. Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Ini penjelasan dari Al-Quran. Aqimis salat tadi. Karena dalam Al-Quran kita cari ya ana kaifiat tata cara salat di dalam Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran menjelaskan rinci semua itu kan tidak setebal ini ya. Tapi mungkin 3-4 kali semua Al-Quran nggak sanggup kita bawa, nggak sanggup kita baca. Yang ini saja mungkin belum kita baca sebagainya. Baik muslim dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi sunnah itu di samping menafsirkan Al-Quran juga mentafsiri, mentakkidkan hukum-hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran. Makanya salatlah kamu, kata Rasulullah, seperti kamu lihat aku salat. Bagaimana Rasulullah salat? Dilihat oleh para sahabat. Oh, pertama takbir, berdiri takbir, kemudian membaca Fatihah, dan seterusnya berulang-ulang itu dilihat oleh para sahabat, sehingga disampaikan lewat hadis oleh perawi, oleh sanad sampai kepada kita sekalian hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara khusus bagaimana membersihkan membersihkan anggota badan ya, anggota fisik kita ya. Dan kalau kita lihat di dalam fikih, dalam pendekatan fikih ya, perintah ini merupakan hak penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kamu ingin mendirikan salat, yang pertama basuh muka, wajah ya. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa harus wajah? Kenapa harus tangan? Kenapa harus kepala? Kenapa harus kaki? Dan sebagainya. Rupanya ketika dikaji, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, dalam asrarus syariat, rahasia-rahasia pentasyriatan hukum Allah itu hal-hal yang muka ini dalam, apalagi dalam pendekatan tasawuf ya, pendekatan orang-orang sufi, wajah ini banyak sekali dosa, banyak dosa. Walaupun dosa-dosa kecil ya, mata di sini, mata ada hidung di sini, mencium, mata melihat yang ghair halal, yang bukan halal, melihat apa lain jenis yang mungkin ya hari-hari kita lihat di mata. Kan mata ini bahaya ya, bahaya mata ini. Hidung mencium yang tidak baik. Kemudian telinga sini, suruh basuh juga telinga, mendengar hal-hal yang tidak baik. Apalagi mulut, lidah, ada lidah, baik makanan yang tidak halal, baik kita memfitnah orang, ya, mengatakan kepada orang, menghibah dan sebagainya. Jadi rupanya setelah dikaji rahasianya luar biasa, wudu ini, ya, taharah ini, maka hampir beberapa kitab fikih klasik, fikih lama itu awal itu membahas bab taharah, bukan bab-bab lain dulu, tapi bab mensucikan diri ya, di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira luar biasa ini ya.
pengkajian daripada rahasia-rahasia fadilah daripada sebuah perintah Allah di dalam melakukan wudu ini. Maka Rasulullah mengatakan al-ainun zaniyah an-nazar. Dua mata itu zina, mata itu karena melihat sesuatu yang tidak halal. Adakah mata tidak melihat hari-hari Bapak Ibu sidang jamaah sekalian? Saya kira mata ini ya tetap melihat yang tidak halal, lain jenis yang bukan mahram. Maka ini yang pertama disuruh basuh ketika kita wudu oleh Allah, wajib kita basuh muka. Kan di sini banyak khilaf, banyak salah dan sebagainya. Telinga mendengar tidak baik, mulut membicarakan ke orang lain, apalagi memakan harta yang tidak halal, hidung mencium bau-bau yang dilarang dan sebagainya. Kemudian ya semua di sini. Bisa memang kalau kita kaji asrar ya, rahasia-rahasia ya dari apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Jadi semua ya. Makanya nanti juga di akhirat sudah ditegaskan dalam surah Yasin sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya nanti kan juga kita diminta pertanggungjawaban organ fisik kita ini. Karena pada hari itu kata Allah, al-yawma nakhtimu, pada hari itu kami tutup, kami kunci afwahihim, mulut ini dikunci nanti. Kalau hari ini ya bolehlah saja kita uber ya, ngomong yang galak boleh, silakan saja di dunia ini ya, katakan ke orang tidak baik dan sebagainya. Tapi nanti dikunci, ihtitam, dikunci mulut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanggungjawaban. Wa tukallimuna aydihim, tapi yang berbicara nanti kan tangan. Maka tangan juga tadi nanti disuruh basuh setelah muka ya, suruh basuh tangan, dua tangan ini. Karena tangan juga ini sering bersalah dia. Memukul orang. Kalau mulut tadi berbohong, berdosa ini memukul orang, mengambil ini orang lain ya. Tangan, maka disuruh basuh supaya gugur dosa-dosa yang ada di tangan ini dan sebagainya. Kenapa kepala? Kepala tempat berpikir otak di situ, ubun-ubun disuruh dinginkan. Sudah sekian jam kita di kantor bekerja, dagang, lain-lain, berpikir, mendinginkan. Ketika sampai di sini air mendinginkan, kepala membasuh. Maka ada ulama mazhab supaya membasuh itu semua, mandung kepala. Tapi kalau Imam Syafi'i cukup 3 jari, 3 helai, kena kulit kepala 3 kali sudah memadai. Jadi begitu Bapak Ibu sidang jamaah yang ini. Kenapa kaki? Kaki ke sana banyak berjalan kemana-mana. Oh yang galak ijak aja kaki. Tempat maksiat, tempat mungkar dan sebagainya. Makanya kan kaki ini juga disuruh ke jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira hal-hal yang seperti itu menjadi iktibar kepada kita sekalian, bahwa semua yang Allah perintahkan itu adalah memberikan makna rahasia yang tidak semuanya kita memahami. Hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makari wa kasratul khata ilal masajid wa intidharis shalah ba'da shalah fadzalikum riba, rawahu Muslim. Pak Ibu sedang jamaah hadis dari Abu Hurairah, antara lain menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, sukakah, inginkah
Inginkah, tanya kepada para sahabat, saya memberikan kepadamu sesuatu yang bermanfaat, ala ma yamhullah, supaya Allah itu menghapuskan, meninggikan derajatmu, menghapuskan segala kesalahan, meninggikan derajat. Kata Rasulullah, bala para sahabat senang mendengar, ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Apa saja itu? Yang pertama, isbagul wudu alal makari, memperbaiki wudu setiap saat, walaupun itu sulit. Bagus itu rupanya. Keluar angin, ambil lagi wudu, memperbaharui wudu dan sebagainya. Tapi itu kadang-kadang sulit, apalagi ibu-ibu sudah pakai bedak, awal wudu lagi hilang bedak, repot dan sebagainya. Tapi itu bagus sekali. Kita hari-hari ada wudu di badan kita, bersih, suci, tidak ada gangguan apa-apa dari was-was, dari syaitan. Nantilah kita bersih, selalu disuruh jaga. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak, saya itu memperbanyak langkah ke masjid. Jadi anggota kita wudu, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, bukan ke tempat-tempat yang lagai, tapi ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Setiap langkah akan diberi nilai pahala, derajat, dihapuskan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu menunggu wantidhar salat pada salat, menunggu waktu salat kepada waktu salat berikutnya. Habis isya, maghrib, tunggu isya, dan seterusnya. Habis zuhur, tunggu asar, ya, dan sebagainya. Itu fadhali kuburiyah, itu perjuangan, kata Rasulullah. Perjuangan, memang perjuangan itu, karena sabar ya. Karena biasa kan orang payah juga sabar, duduk. Tapi kalau di warung kopi ada hiburan. Tapi kalau di rumah Allah ini kan duduk. Tapi kita disuruh membaca Quran, berzikir, niat i'tikaf, dan seterusnya, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu jadi sebuah perjuangan. Makanya Rasulullah mengatakan tidak sah salat. Qala Rasulullah SAW, apa namanya, la takbalu salata man ahdasa hatta yatawadda, rawal Bukhari wa Muslim. Allah tidak menerima salat orang-orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Kalau kita lihat, ya apa hubungan ya dengan wudu ini ya sebenarnya? Kita keluar angin, kata cuci, atau berak, kata cuci, apalagi hubungan dengan wudu? Rupanya punya nilai tersendiri, ya, nilai-nilai yang tidak semua kita ketahui. Hanya kita harus mengkaji, ya, apa yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Antara lain, man tawadda wa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari, rawahu Muslim. Barang siapa berwudu, melakukan wudu dan baguskan wudunya, menyempurnakan wudu dengan memberikan waktu yang fardu, yang wajib, yang sunnah, maka keluarlah dosanya dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kuku yang ada ini. Jadi semua daki, semua dosa itu akan gugur ya dari kita. Darah muka, darah jarum, darah kaki, semua gugur. Tempat-tempat yang kena air wudu itu sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti juga di hari kiamat, kan semua Nabi Adam, cari syafaat Pak Nabi Adam. Nabi Adam menolak, Nabi Nuh menolak. Datang sampai Nabi Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti mengenali umatmu ya Rasulullah? Demikian banyak manusia itu nanti. Karena Rasulullah mengatakan ada tanda putih di wajahnya, berseri-seri di tangannya, karena ada wudu. Jadi
Jadi orang yang wudu nanti wajahnya nanti berseri-seri yaumil qiyamah. Ditanda oleh Rasulullah, ini umatku ini karena sering salat dan sering sujud, sering wudu, tangannya bersih putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti kan ada orang yang wajahnya berseri putih, ada wajah hitam. Yang memang orang yang berseri-seri kan tempatnya dalam surga nanti. Subhanallah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya, mudah-mudahan kita terus menjaga ini, merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sifat bakhil menjadi dermawan, sifat permusuhan, kebencian kepada persaudaraan, kemudian mengubah sifat malas, santai saja kepada hidup etos kerja yang baik, yang aktivitas, kemudian merubah hidup menganggur, peminta, menjadi orang yang berkarya mandiri, tak bergantung kepada orang lain. Siapa yang bisa merubah? Itulah salat yang kita lakukan. Dan salat ini juga harus terkait dengan beberapa komponen. Taharah dimulai, kemudian baru salat yang baik, sehingga baru hasilnya jadi ihsan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian at-taharah lughatan an-nadzafatu wal khulus minad danas. Taharah itu bersih, bersucikan, jadi bersih dari segala yang kotor, yang tidak baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah sendiri itu sangat senang kepada orang-orang yang bersih, yang bagus ya, yang baik. Allah suka pada yang baik-baik, yang bersih dan semuanya. Kotor itu adalah amal-amal syaitan, tak boleh pada kita. Secara syariat, taharah rufi al-man'u al-mutarattab alal hadasi awin najasi, menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampai kita melakukan salah. Kalau ada hadas itu sesuatu yang menghalangi, mamnu ya, kita nggak bisa orang berhadas. Kain kotor, tempat kotor, tidak ada wudu ya, dan sebagainya ya. Maka di sini yang dipentingkan adalah bukan hanya sekedar lahiriah, tapi juga kita bisa sampai kepada batiniah ya. Pada batiniah kita ya, lahir dan batin kita bersih na Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya lahiriah dan sebagainya. Makanya di dalam beberapa penjelasan Imam Al-Ghazali ya, dijelaskan taharah secara lahiriah terbagi menjadi 3 macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama taharah dari kotoran, benda-benda najis. Kemudian taharah dari hadas. Kemudian taharah dari kelebihan anggota tubuh yang lain yang tidak dan mengganggu sah tidaknya salat yang kita lakukan. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita sudah mengkaji dengan baik ini, insyaallah kita akan ibadah kita akan diterima oleh Allah tanpa ada keraguan sedikit pun ya dalam kita melakukan ini. Wa taharatu laha arba'an maratib. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama tathiru zahiri anil ahdasi wa anil ahbas, menghilangkan hadas yang nampak-nampak. Kemudian yang kedua, membersihkan anggota dari segala dosa dan kesalahan. Tingkat yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan yang keempat, membersihkan sir ya. Ini tingkat-tingkat orang yang tinggi ya, para anbiya, para nabi ya. Tak mau sedikit pun salah di dalam kehidupan kesehariannya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sedang jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini terus bisa kita memperbaiki, merubah kebiasaan-kebiasaan agar kita nanti lebih baik dari hari-hari sebelumnya, insya Allah. Apalagi ini sudah Rajab dan nanti kita akan masuk Syaban dan nanti sudah masuk Ramadan. Kita bersihkan lahir dan kita bersihkan batin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.